Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat datang di GKI Karbela. Sebelum ibadah dimulai, saya akan membacakan beberapa warta gereja. Untuk kebaktian umum pertama, Minggu tanggal 10 September 2023, dengan tema Teguran yang Memulihkan, yang dilayani oleh Ibu Kartika Patricia, SISTOL. Untuk penyuluhan penyakit kanker, tumor yang akan diadakan dalam rangka bulan keluarga pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober pukul 10 pagi. Ini materinya sangat bagus ya, bisa diharapkan kehadirannya. Persekutuan doa GKI Karbela diadakan pada hari Rabu tanggal 13 September 2003 pukul 19.30 yang dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus. Pada Minggu tanggal 17 September 2023 di GKI Karbela dalam kebaktian umum pertama pukul 9 pagi akan diadakan sakramen baptisan kudus anak yang dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus. Persidangan Majelis Jemaat GKI Karbela diadakan pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 pukul 12.30. Persekutuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2003 pukul 2 siang yang dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus dengan tema selaras dalam kata dan perbuatan. Di depan ada ini untuk pengumpulan surat suara pencalonan penentuan masa jabatan April 2024 sampai Maret 2027 yang dimulai tanggal 10 September 2003 sampai 8 Oktober dengan mengisi formulir yang disediakan di gereja dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang tersedia di depan. Untuk sakramen perjamuan kudus, kebaktian umum pertama pukul 9 dan kebaktian umum 2 pukul 5 sore, GKI Karbela akan dilaksanakan pada Minggu 1 Oktober 2023 yang dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus. Sensara Morum akan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2023. Selamat ulang tahun untuk saudara-saudara kita yang namanya tertera di layar. Dan ini ada gerakan ayo kita nyoblos. Jumpa lagi Sobri, Sobat NKRI. Pemilu serentak bakal kembali hadir di tahun 2024. Asik, seru, semua harus ikutan ya. Be aja lah, biasa kan itu urusan politik, pusing ah. Iye, santai aja, malas ngurusin ini itu. Sebentar. Pada tahu gak sih kenapa harus nyoblos? Enggak, emang apa? Kayaknya itu urusan orang-orang tua deh. Kita nggak usah kan ya? Pertama, tiap kita diberi kesempatan untuk menentukan siapa pemimpin bangsa. Wah, ternyata kita penentu ya. Kedua, hak memilih itu wujud tanggung jawab setiap kita sebagai warga negara, di mana Tuhan menempatkan kita berada. Jadi, pilihlah mereka yang setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Oh, itu maksudnya. Kalau kita cuek, berarti kita kasih kesempatan yang terpilih nanti adalah orang-orang yang berperilaku buruk. Waduh, gak kebayang ih. Ngeri, Besti. Nah, sudah tahu kan kenapa kita mesti nyoblos? Satu suara berharga. Ayo, orang-orang baik bersuara untuk kelanjutan masa depan bangsa dan negara Indonesia tercinta. Yes, aku pasti nyoblos. Ayo sob, kita pastikan kita terdata di Pemilu Asik 2024. Pemilu adalah pesta demokrasi. Pesta berarti sukacita. Jangan ada perpecahan, teror, dan hoaks merajalela. Kita bikin asik aja. Pemilu 2024, pemilu asik. Dipersembahkan oleh
kita gunakan hak pilih kita untuk tahun depan, jangan golput ya. Umat diundang untuk berdiri, kita nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 1 bait 1 dan 2. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Mari kita awali ibadah ini dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta dengan saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibadah pada pagi hari ini kita mau bersama-sama membuka Matius 7 ayat 12, itu yang menjadi nats pengantar bagi kita pada pagi hari ini. Matius 7 ayat 12, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah inti Taurat dan nabi-nabi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tema kita hari ini bersama-sama kita akan mengumuli sebuah tema teguran yang memulihkan. Tema ini mau mengajak kita untuk bersama-sama mengingat bahwa sebelum kita melakukan sesuatu untuk orang lain, marilah kita mengingat bahwa kita tuh gak suka kalau diperlakukan yang tidak enak. Oleh sebab itu sebelum kita memperlakukan orang lain tidak enak, maka itu rasakanlah terlebih dahulu. Seperti Matius 7 ayat 12 yang mengatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepadamu. Kalau kita memang tidak suka ditegur di depan umum, ditegur dengan kasar, maka baiklah kita melakukan itu untuk orang lain, bahwa orang lain pun juga tidak suka diperlakukan seperti itu. Seperti Matius 7 ayat 12.
dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami sungguh bersyukur jika pada kesempatan hari ini Engkau mengundang kami anak-anak-Mu di tempat ini. Kami mengucap syukur jika pada hari ini kami juga boleh merasakan persekutuan yang hangat di GKI Karbela ini. Kami mengucap syukur ketika pada pagi hari ini kami boleh disapa oleh penyambut tamu dengan hangat dan ramah. Kami bersyukur ketika kami boleh memutuskan untuk beribadah kembali di tempat ini setelah pandemi yang panjang. Kami bersyukur ketika kami boleh melihat gereja ini sebagai tempat yang baik untuk pertumbuhan iman bagi kami yang baru pertama kali hadir ataupun kami yang tinggal kos di sekitar GKI Karbela ini. Kami mengucap syukur ketika Tuhan juga boleh memperkenankan kami bertumbuh di GKI Karbela ini sejak kami masih muda hingga kami sudah lanjut usia. Terima kasih Tuhan untuk setiap persekutuan yang ada di GKI Karbela ini. Tetapi Tuhan, di tengah-tengah rasa syukur kami ini, kami juga menyadari bahwa di dalam berelasi ada begitu banyak hal yang seringkali terjadi. Seringkali kami melukai hati sesama kami, atau kami tidak sadar mengucapkan perkataan yang mendatangkan luka bagi sesama kami. Tuhan, ampuni kami ketika kami tidak menjaga persekutuan ini menjadi tetap hangat, tetapi terkadang kala kami membiarkan persekutuan di GKI Karbela menjadi dingin. Oleh sebab itu, ampunilah kami sebagai individu, sebagai personal, sebagai anak-anak Tuhan yang lupa bahwa Tuhan mengundang kami hadir di tempat ini bukan untuk hanya beribadah secara individu, tetapi kami juga hadir di tempat ini untuk beribadah secara komunal dan persekutuan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau yang membalut hati kami yang terluka, dan Engkau juga yang menolong kami agar supaya kami dengan rendah hati mau mengakui bahwa seringkali perbuatan kami, sikap kami mendatangkan duka bagi sesama kami. Ampuni kami Tuhan ketika tutur kata kami menjadi tutur kata yang melukai. Ampuni kami ketika sikap kami membuat persekutuan ini menjadi dingin. Ampuni kami ketika kami lebih mengedepankan diri kami sendiri ketimbang kepentingan komunitas di tempat ini. Ampuni kami Tuhan, dan Engkau yang membasuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Di dalam Kristus kami mohon pengampunan. Amin. Ya
Bapak Ibu yang terkasih, Roma 13 ayat 12 sampai dengan 14, Roma 12 ayat 13, ayat 12 sampai dengan 14 menjadi berita anugerah bagi kita sekalian. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan bermabuk-mabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan jangan pedulikan lagi keinginan-keinginan daging. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus. Damai Kristus bagi Damai Kristus bagi. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang salah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang salah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, mari berkata-katalah atas kami, karena kami anak-anak-Mu di tempat ini bersedia untuk mendengarkannya. Biarlah Roh Kudus yang menyusuri akal, budi, dan hikmat kami, sehingga kami bukan hanya
pandai untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi kami juga mahir melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan berkata-kata ini, biarlah hanya yang sesuai dengan kehendak-Mu saja yang boleh ia sampaikan. Berfirmanlah atas kami, hamba-Mu mendengarkannya. Amin. Untuk bacaan yang pertama, kita boleh siapkan bersama-sama dari kitab Yehezkiel. Yehezkiel pasal yang ke-33, ayat yang ke-7 sampai yang ke-11, yang akan dibacakan oleh salah seorang umat. Yehezkiel 33 ayat 7 sampai 11. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikianlah sabda Tuhan. Untuk menanggapi bacaan yang pertama, marilah kita bermazmur secara berbalasan. Diambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-119 ayat 33 sampai dengan yang ke-40. Saya akan membaca tulisan yang tercetak keluar dan Bapak Ibu Saudara membaca tulisan yang tertulis masuk ke dalam. Kita akan mulai secara bersama-sama berbalasan. Mazmur 119 ayat 33 sampai yang ke-40. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu. Lakukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu. Lakukanlah celaku yang menggetarkan aku. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Bapak Ibu, bacaan kedua terambil dari Perjanjian Baru.
yaitu dari Roma pasal 13 ayat 8 sampai 14. Roma pasal 13 ayat 8 sampai 14. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semua. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Kan itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan ketiga diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan yang ke-20. Saya akan membaca Alkitab dengan versi terjemahan dari LAI yang terbaru. Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Bagian ini berada di bawah judul tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apapun yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di sorga, dan apapun yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Aku berkata lagi kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu di bumi ini sepakat tentang semuanya itu dan memintanya, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah saya tidak lagi di GKI Karpela, kemudian saya memutuskan untuk berhenti bekerja dari BPK Penabur dan kemudian mengambil pelayanan sebagai tenaga pelayan gerejawi di GKI Samanhudi. Saya melayani khusus untuk kaum muda, soalnya jadi inget ya masa-masa di Karpela dulu sama
Mega yang ada di belakang sana gitu ya. Bareng-bareng sama Mega, dan itu yang kemudian cukup menginspirasi saya untuk kemudian mengambil pelayanan di kaum muda di GKI Samanhudi, khususnya di remaja. Nah tadi sempat di awal cerita-cerita sama Pak Simon gitu ya, wah enak ya Bu Tika kalau di GKI Samanhudi pasti sumber dayanya banyak. Betul, memang untuk remaja saja kami itu ada anak remaja kami sekitar 80 orang. Itu kalau di minggu-minggu tertentu karena ada pembinaan dalam hal psikologi, maka anak remaja kami jumlahnya jadi 120 orang. Nah, pasti kemudian kayak tadi Pak Simon bilang, wah enak ya kalau kayak begitu, cari pelayannya gampang begitu ya, SDM-nya banyak. Betul Ibu Bapak, saudara-saudari. Itu yang kemudian kami alami gitu ya, sedikit memudahkan kami. Nah sekarang ini kami lagi mempersiapkan pengurus untuk tahun pelayanan 2024-26 ya. Dari sekarang kami sudah mempersiapkan karena ternyata di sana itu punya kebiasaan ada namanya tim formatur untuk pengurus komisi. Jadi semuanya kudu dilihatin siapa-siapa. Nah teman, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yang menarik adalah yang mau saya bagikan di sini adalah mungkin orang akan mengatakan enak, pasti gampang cari pengurusnya, cepat itu pasti. Oh iya betul, cepat memang. Tapi yang sekarang ini yang kami sedang alami adalah gelombang tsunami keinginan jadi pengurus. Saya beberapa kali di WA sama anak-anak remaja yang kemudian mengatakan, Kak Tika boleh nggak aku jadi pengurus? Kak Tika kalau aku jadi pembimbing berarti aku nggak boleh dong ya jadi pengurus. Di satu sisi lagi ada satu tim kami yang sedang mencari pengurus ini juga mengatakan hal yang sama. Kak si ini pengen jadi pengurus, Kak si ini pengen jadi pengurus, Kak si ini semuanya pengen jadi pengurus. Aduh pusing. Semuanya kepengen jadi pengurus Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Enak dong, betul. Persoalannya adalah kalau melihatnya dari segi enaknya aja memang enak begitu ya. Punya banyak orang yang mau jadi pengurus. Tetapi yang kemudian kami khawatirkan adalah kenapa mereka kepengen jadi pengurus, itu loh persoalannya. Kenapa mereka mau? Ini anak-anak yang masih muda, masih SMP kelas 9, masih kelas anak-anak SMA kelas 1 sampai kelas 12 gitu ya. Mereka sangat ingin. Sehingga kami ini sekarang lagi berusaha ngerem anak remaja, melambatkan laju keinginan untuk melayani Ibu Bapak saudara-saudari. Jadi kami lagi gimana caranya nih supaya mereka nggak terlalu antusias gitu. Ini mungkin hal yang aneh gitu ya. Saya sendiri juga ngalaminnya juga jadi aneh. Orang yang lain-lain itu tuh harusnya didukung, disupport, diiyain. Lah kalau diiyain semua Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang terjadi? Bubar semua. Kenapa? Karena semua orang ingin maju ke depan. Saya itu sampai kemudian harus mengatakan, yang itu nggak boleh lagi ya jadi pelayan liturgi. Kenapa? Bukan karena buruk, bukan. Karena maunya setiap bulan 2 kali jadi pelayan liturgi. Bayangkan Bapak Ibu, ada yang kemudian boleh nggak Kak aku setiap minggu di bulan depan jadi pelayan liturgi. Apa ini gitu ya? Saya kaget gitu. Enggak boleh. Saya sampai harus mengatakan begitu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di satu sisi mungkin ini menggembirakan, sesuatu hal yang menggembirakan bagi majelis jemaat GKI Samanhudi. Tetapi di satu sisi ini membuat saya sebagai pendamping remaja menjadi deg-degan gitu. Kenapa? Ibu Bapak saudara-saudari yang terkasih, ini mau menceritakan bahwa semuanya ingin berperan. Tapi persoalannya peran sebagai apa? Lah kalau nanti semuanya jadi pengurus, siapa yang jadi anggota jemaatnya? Kalau semuanya maunya ngatur, siapa yang mau diatur? Kalau semuanya mau tampil di depan, lah siapa yang mau duduk di bangku anggota jemaat ini? Padahal Ibu Bapak, semua orang di dalam komunitas itu punya peran masing-masing. Bayangkan kalau hari ini ada begitu banyak orang yang kepengen jadi noni di balik elekton gitu. Bayangkan kalau semua orang kepengen jadi noni,
Ya bagus sih ya Bu Sherly. Wah, Bu Sherly langsung kipas-kipas wes. Yang jadi pemusik minggu ini. Iya bagus. Tapi kan persoalannya nggak semudah itu Ferguson begitu ya. Nggak segampang itu gitu. Bayangkan kalau semua orang kepengen jadi kayak Yong, main gitar semuanya. Ya bagus ya Yong, ya ada yang petikan, ada yang gonjrengan gitu. Ya bagus. Tapi persoalannya siapa yang nyanyi? Kan nggak mungkin semua orang seperti Yong yang bisa nyanyi dan bisa main gitar dengan baik. Bayangkan kalau semua orang kepengen jadi kayak Pak Johan, Pak Simon dan Pak Iwan. Semuanya duduk ya penuh. Akhirnya bangkunya nggak cukup dan seterusnya. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, bahwa ternyata di dalam sebuah komunitas setiap orang punya peran, memiliki peran masing-masing. Pengikut Kristus itu memiliki peran. Nah pertanyaannya kalau begitu apa perannya? Kalau tadi ini peran di dalam pelayanan, apa peran di dalam komunitas Kristen? Yehezkiel 33 ayat 7 sampai dengan 11 itu menarik sekali, kemudian mengatakan kamu adalah penjaga umat. Rasa-rasanya ini menjadi sebuah gong yang kemudian mengingatkan kita bahwa ketika kita duduk di tempat ini sekarang ini, maka kita ini punya peran. Peran kita apa? Lah kan aku cuma duduk-duduk. Iya, tapi kita semua punya peran sebagai penjaga umat. Di dalam kebiasaan perjanjian lama yang namanya penjaga umat itu adalah para nabi yang kemudian tugasnya itu salah satunya adalah meniup sangkakala. Nah kalau dia meniup sangkakala lalu kemudian ada orang yang nggak dengerin sangkakala itu, yang salah siapa Bapak Ibu? Saya nih niup sangkakala, Pak Johan nggak dengerin, yang salah siapa? Siapa? Kata Bu Sherly Pak Johan. Tapi dalam Alkitab nggak begitu. Kalau saya meniup sangkakala, Pak Johan mengabaikan, maka yang salah tetap si peniup sangkakala. Lah kan berat jadinya. Dia yang punya telinga siapa? Pak Johan. Yang punya keputusan untuk tidak mendengarkan sangkakala siapa? Pak Johan. Tapi kenapa itu menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai peniup sangkakala? Sehingga ketika Pak Johan memutuskan untuk tidak mau mendengarkan, Pak Johan akhirnya, karena sangkakala itu gunanya adalah peringatan bahwa ada perang, maka pilihannya adalah ikut berperang atau kemudian menyelamatkan diri sebagai rakyat Israel. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ini yang kemudian dikatakan sebagai penjaga umat, bahwa dia punya tanggung jawab untuk menjaga bangsa Israel dari ancaman kematian atau menjadi dari ancaman korban perang. Nah kalau kemudian dikatakan kamu menjadi umat, kamu menjadi penjaga umat, lalu kemudian itu diletakkan pada mulut seorang nabi gitu ya, bahwa ketika seseorang itu menjadi penjaga umat, maka tugasnya apa kala itu? Bukan lagi hanya supaya orang mendengarkan peluit sangkakala, tetapi juga supaya ia memastikan bahwa semua orang tidak abai terhadap peringatan itu, yaitu sangkakala. Jadi seorang penjaga umat adalah punya tugas untuk kemudian membuat komunitasnya menjadi komunitas yang benar-benar memastikan ia mendengar apa yang seharusnya ia dengar. Ia mendapatkan apa yang seharusnya ia dapatkan. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, ketika kemudian ini menjadi salah satu tugas, yaitu bagaimana seorang penjaga umat itu adalah mengembangkan sebuah relasi yang bukan basa-basi, pun rasanya itu menjadi sebuah peringatan bagi kita atau menjadi sebuah nasihat bagi kita dan mengingatkan kita siapa kita, bahwa kita adalah para penjaga umat. Siapapun kita, apapun peran kita yang mungkin setiap hari Minggu doang datangnya, kita adalah penjaga umat. Relasinya bukan relasi yang basa-basi, relasinya bukan relasi yang sekedar foto bersama. Ya, 2 minggu yang lalu saya nemenin Pendeta Jimmy khotbah di GKI Masaran gitu ya, dan mereka sangat rasanya mungkin kebiasaan mereka gitu ya, kedatangan pendeta tamu terus kemudian foto-foto, semuanya foto-foto.
Bertaburan foto-foto di media sosial, bertaburan foto-fotonya Pendeta Jimmy dengan jemaat di Masaran gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah, adakah persekutuan setelah foto-foto bersama itu? Gak ada. Yang satu balik ke Jakarta, yang satu tetap di GKI Masaran. Masaran itu Sragen, Jalan Raya Sragen Solo, gitu ya, di Jawa Tengah, daerah Jawa Tengah. Adakah persekutuan? Tidak ada. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jujur harus diakui, kadangkala kita lupa bahwa relasi dalam komunitas seringkali hanya menjadi relasi yang basa-basi. Foto-foto doang, happy-happy doang. Lalu kemudian marak di media sosial, diposting di media sosial. Pertanyaannya, buat apa? Ya, pertanyaannya untuk apa? Wah, sirik nih karena nggak punya media sosial. Oh, ini bukan soal sirik. Tapi seberapa jauh postingan foto-foto yang memperlihatkan kita punya relasi yang baik itu justru kemudian menjadi batu sandungan bagi yang lain. Wah, yang itu makan-makan, kok aku nggak diajakin makan-makan ya? Wah, itu kumpul-kumpul, kok aku nggak diajakin kumpul-kumpul ya? Akhirnya apa? Akhirnya kemudian membuat relasi itu menjadi dingin. Padahal peran kita sebagai penjaga umat. Nah, kalau begitu sebagai penjaga umat, apa yang semestinya dilakukan? Maka yang semestinya dilakukan Matius 18 ayat 15 mengindikasikan keberanian untuk menegur ketika terjadi sebuah pelanggaran atau kesalahan. Bagaimana saya bisa menegur Bu Loan misalnya, atau saya bisa menegur Bu Kikim misalnya, karena saya nggak punya relasi yang dekat dengan Bu Loan dan Bu Kikim. Bagaimana saya bisa mengatakan kepada Bu Ima, Bu Ima kok tugasnya kan jadi penatua, kok datangnya terlambat. Meski udah nggak jadi penatua ya Bu Ima sekarang. Bu Ima langsung tersenyum, bukan saya gitu ya. Ya, Bu Ima kenapa kok jadi penatua? Bagaimana mungkin saya bisa kemudian menegur atau mengingatkan Bu Ima jika saya nggak punya relasi yang dekat dengan Bu Ima? Bagaimana mungkin kalau saya aja ngobrol sama Bu Ima seminggu sekali belum tentu. Ketemu di gereja cuma begitu. Lalu kemudian tiba-tiba lihat Bu Ima melakukan hal yang misalnya datangnya terlambat tugas karena pelayanan gitu. Terus kemudian saya negur. Tentu kita akan segera mengatakan orang nggak benar. Wong aku begini. Padahal sebenarnya masalahnya bukan soal benar nggak benar. Tapi masalahnya apa? Karena nggak dekat, nggak punya relasi yang dekat. Dulu saya dengan Yong sering banget kita pelayanan bersama dalam pelayanan musik di GKI Karbela. Beberapa kali saya dan Yong mungkin berbeda cara melihat bagaimana lagu itu disajikan. Yong, kalau kayak gini bisa nggak? Nggak bisa Bu Tika, itu susah Bu Tika. Kalau kayak gini bisa nggak Yong? Nggak bisa Bu Tika. Saya nggak pernah main, tapi saya tahu kayaknya bisa deh Yong. Nggak bisa Bu Tika. Kenapa Yong bisa mengatakan nggak bisa? Kalau mungkin Yong nggak kenal sama saya, mungkin dia akan mengangguk. Ya udah deh, giliran saya pergi, bisa jadi Yong akan mengatakan orang nggak bisa, begitu ya. Tapi karena saya punya relasi yang dekat dengan Yong yang berlatih bersama-sama, yang tahu bagaimana kesusahan timnya Yong, maka saya kemudian oh iya juga ya, nggak bisa juga. Jadi menjadi penjaga umat pertama-tama mengembangkan relasi yang bukan basa-basi, tapi juga adalah dan itu berarti berani untuk keluar dari diri kita dan kemudian menjadi dekat dengan yang lain. Dan menjadi dekat dengan yang lain berarti harus berani membuka masker, bukan karena takut pandemi, bukan. Ini menjadi sebuah simbol aja ya Bapak Ibu saudara-saudari. Kalau kita membuka masker, apa yang terjadi? Orang akan tahu wajah kita, ya kan? Orang akan melihat apakah kita lagi tersenyum atau wajah kita flat. Orang akan tahu apakah wajah kita ini penuh dengan kepura-puraan atau tidak. Nah, membangun relasi yang dekat itu berarti kita mau untuk menampilkan diri kita apa adanya. Dan kita berani keluar dari diri kita dan berjumpa dengan orang lain yang berbeda. Dan ketika berjumpa dengan orang lain yang berbeda, ketika terjadi sebuah pelanggaran atau kesalahan, maka pilihannya adalah sungkan, didiemin, atau diingatkan.
Kalau sudah punya relasi yang dekat, pasti pilihannya adalah diingatkan. Meskipun sungkan atau diemin aja, ini menjadi sebuah pilihan yang jamak terjadi. Alasannya apa? Udahlah, nggak mau urusan orang lain. Tapi kalau lagi ketemu sama yang lain malah diomongin dan seterusnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus dalam nasihatnya mendorong para pendengar untuk menegur. Memang rada serem gitu ya. Ketika kemudian Tuhan Yesus tadi mengatakan di ayat yang ke-17, jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Kalau dalam Alkitab Bapak Ibu saudara-saudari dikatakan pandanglah dia sebagai orang non-Yahudi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ungkapan anggaplah dia bukan atau anggaplah dia sebagai orang non-Yahudi, itu mau mengatakan apa? Itu mau mengatakan bahwa kamu kelas kedua, bahwa kamu gak punya hak yang sama dengan kami yang adalah orang Yahudi, atau kamu gak punya hak yang sama dengan kami yang adalah orang yang takut akan Allah. Lalu kemudian siapa yang punya potensi seperti itu? Yang punya potensi ya cuma pemungut cukai. Kenapa? Karena dari pekerjaan jelas dia menjadi seorang yang pemeras. Karena dari segi pekerjaan jelas dia bukan merugikan para penjajah, tetapi dia merugikan rakyatnya sendiri. Dia menghisap kekayaan dari orang-orang yang menderita, rakyatnya, demi untuk kepentingan dia dan pemerintah penjajah, pemerintah Romawi dalam hal ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, memang rada serem, tetapi kemudian ini adalah menjadi sebuah perumpamaan yang kala itu semua orang tahu bahwa sejelek-jeleknya pemungut cukai, maka nggak mungkin dia jelek banget, karena pemungut cukai masih punya hati yang pasti jernih. Di tengah-tengah sikapnya yang seperti itu, dia tetaplah seorang yang baik. Dia punya kadar kebaikan tertentu. Sejahat-jahatnya mereka masih punya hati yang baik. Jadi tidak mungkin situasi menganggap bukan orang Yahudi itu terjadi. Karena pada dasarnya semua orang punya kebaikan hati. Nah, oleh sebab itu pilihannya adalah di dalam ketika kita memiliki relasi yang dekat dan ketika terjadi sebuah kesalahan, maka kita diajak untuk mengingatkan. Tujuannya bukan untuk membuatnya malu, tapi untuk menjaga dia dari sebuah kerusakan yang lebih besar lagi di dalam hidupnya. Dan ini yang menarik. Mengapa kemudian dikatakan nasihatilah dia, tegurlah dia, 4 mata gitu ya, di bawah 4 mata. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memenangkan seseorang dalam komunitas orang percaya ini untuk terbebas dari yang bisa merugikan dirinya sendiri. Nah, jadi rekan-rekan, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di dalam membangun relasi yang dekat, ini tujuannya bukan tentang saya. It's not about me. Ini bukan tentang saya. Jadi dalam komunitas ini bukan tentang saya, tetapi ini adalah tentang orang lain dan untuk kebaikan orang lain. Nggak ada judulnya tentang saya ketika kita sudah berada dalam sebuah komunitas. Karena itu ini bukan tentang saya, maka cara mengingatkannya kudu dilakukan dengan bijaksana. Maka Roma 13 ayat 8 sampai 14 yang tadi juga salah satu bagiannya menjadi berita anugerah bagi kita, menjadi jawaban bagi kita. Bagaimana kita bisa menegur? Kalau tadi di Matius dikatakan bahwa tegurlah 4 mata, ini mau menunjukkan apa? Bahwa ada upaya yang sungguh-sungguh dilakukan. Dan bukan hanya menegur, tetapi bagaimana kita berperilaku di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kita bertutur dengan baik terhadap komunitas kita. Bagaimana lisan kita tidak menyakiti hati orang lain. Dan oleh sebab itu kita diajak untuk memikirkan dengan betul apa yang harus kita rasakan. Merasakan terlebih dulu yang mau kita merasakan terlebih dahulu yang mau kita katakan, dan bukan asal ceplos sehingga kemudian mengatakan ya udah nggak usah dimasukin hati, dia emang orangnya begitu, dia memang orangnya begitu, dia emang kalau ngomong kayak begitu nyakitin. Nggak bisa, karena bagaimana kita kan maunya dimengerti.
orang lain pun bisa jadi juga punya kemauan untuk dimengerti. Kita mau seneng kok kalau kita tuh dipahami. Maka orang lain juga punya kemauan untuk dipahami. Dan itu menjadi sebuah hal yang mungkin mendasar bagi kita. Kita merasakan dulu apa yang mau kita rasakan, bukan asal ceplos. Kenapa? Karena dampaknya dalam persekutuan komunitas orang percaya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, minta izin, bolehkah saya tahu di sini ada yang baru hadir di GKI Karbela, dalam ibadah GKI Karbela ini dalam hitungan jari antara 1 sampai 10 boleh berdiri. 1 sampai 10 boleh berdiri. Terima kasih. Boleh berdiri lagi. Ada lagi? Terima kasih. Ada lagi? Terima kasih. Wow, ada lagi? Wah, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Bolehkah maju ke depan? Minta izin ya, Pak Ibu. Boleh maju ke depan sini? Boleh. Silakan maju ke depan. Iya, satu kali juga boleh. Ini nggak ngapa-ngapain kok. Boleh, boleh geser lagi atau iya boleh. Terima kasih ya, Bapak Ibu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lihatlah mereka. Boleh naik ke atas altar, agak naik lagi boleh, supaya wajahnya terlihat. Ya, Bapak Ibu, mereka adalah saudara-saudara yang saya nggak ngerti kenapa mereka masuk ke sini. Tetapi mereka adalah orang-orang yang kemudian memutuskan, memilih untuk beribadah di tempat ini. Artinya apa? Ada sebuah harapan supaya di tempat ini menjadi tempat yang menjadi tempat bertumbuhnya iman mereka, meskipun cuma lewat kebaktian hari Minggu. Kita kenalan ya satu persatu. Boleh kenalan nama saja. Kan tadi ya khotbahnya adalah ketika kita mengembangkan relasi, maka kita kudu tahu satu dengan yang lain, begitu kan? Nah, bolehkah? Oh, kayaknya ini yang lebih panjang ya. Ini. Nah, bolehkah kenalkan nama, lalu kemudian saat ini bekerja atau apa aktivitasnya dan tinggal di mana? Asalnya dari mana? Perkenalkan, nama saya Ezra Zenrato. Ezra. Saya dari Sumatera Utara, Medan. Wow. Saya tinggal di sini karena saya mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka. Saya tinggal di kampus Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta. Saya tinggal di kos Royani 30. Oh, oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agatha Sandira. Agatha. Iya, saat ini sedang berkuliah sambil magang di Prudential sini. Jadi saat ini saya tinggal di kos di Komando 4. Asal dari? Asal dari Surabaya. Surabaya. Dulu di GKI atau? Di GKI Manyar. Oh, GKI Manyar. Oke. Ya. Perkenalkan, nama saya Resti. Saya dari Sulawesi Selatan, Tanah Toraja. Saya mengikuti pertukaran mahasiswa di Jakarta. Wow, sama. Iya. Oke. Dulu gereja apa? Saya kebetulan gereja Toraja. Gereja Toraja. Oke, terima kasih. Gereja Toraja itu gereja suku yang mungkin sebenarnya more or less sama lah dengan GKI. Dulu kalau GKI itu di Jawa Tengah juga bisa dikatakan sebagai gereja suku karena banyak Tionghoanya, begitu ya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Fiorella. Saya juga mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Saya berasal dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Oke, terima kasih. Oke. Perkenalkan, nama saya Jen Solma. Saya ikut pertukaran mahasiswa bersama dengan teman-teman lain di Unika Atmajaya.
Saya dari Mamasa, Sulawesi Barat. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cindy Sinaga. Saya juga mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka dan saya berasal dari Sumatera Utara. Oh, terima kasih. Sumatera Utara lagi. Satu kampung kah? Oh, kirain satu kampung ya. Perkenalkan, nama saya Wirmaria Simbolon. Saya juga seperti teman-teman yang lain mengikuti program pertukaran pelajar. Saya dari Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Lydia. Saya juga ikut program Wow, pertukaran banyak mahasiswa. ya. Saya dari Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan, saya Yohana. Sekarang sudah bekerja dari Sumatera Utara juga. Oh, ini saudara saya kalau yang ini. Saya dari GKI Surya Utama sebenarnya. Ini adik saya ini. Perkenalkan, nama saya Joshua Ebrian. Saya Joshua. Joshua. Iya. Sumatera Utara juga? Enggak, Oh. saya Saya udah ini ya. saya asal dari Tangerang. Di sini menjalankan kuliah. Oh, kuliah di? Kuliah di Indraprasta, PGRI. Oh, oke. Ya, kasih. Kasih. Perkenalkan, nama saya Jessica. Jessica. Saya dari Tuban. Dari mana? Tuban, Tuban, Jawa Timur. Saya dari GKI Tuban juga. Oh, GKI Tuban. Saya di sini bekerja. Oke. Terima kasih. GKI Tuban itu Pendeta Kuswanto bukan ya? Oh, oke. Iya. Cek, saya Lamborg. Lamborg Ya, asalnya dari Halmahera. Halmahera, Ambon. Ya, kalau di sana kita Gemih, gereja Masehi Injili di Halmahera. Ya, saya di sini sebenarnya simpatisan udah 4 tahun kayaknya. Wow, udah lama sekali ya. Ya. Waduh. Selama COVID juga di sini. Ya, cuma maju ke depan karena ibu sama adik saya lagi main-main ke sini. Oke. Dan saya ajak gereja ke sini, jadi terima kasih ya Lamborg ya. Mungkin saya harus duduk aja ya. Perkenalkan, nama saya Okta dari Nusa Tenggara Timur. Okta. Iya. Iya, oke. Saya di sini bekerja tapi saya sering ikut di GKI Karbela. Oke. Iya. Terima kasih Terima Okta. kasih. Iya. Perkenalkan, nama saya Heri. Heri. Asal saya dari Halmahera. Halmahera. Dan tujuan saya ke sini jalan-jalan sama kakak saya. Oh iya. Besok ada doi ya. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya datang ke sini untuk mengunjungi anak kekasih saya yang sudah bekerja sekian menjelang 5 tahun di sini. Waduh, kangen ya Bu ya. Sama Lamber kangen ya. Nama saya Antonia Saibele. Saya sudah ditinggalkan suaminya kurang lebih 20 tahun. Berarti saya sudah sebagai ibu janda. Suami saya pegawai. Tapi kurang lebih 20 tahun sudah ditinggalkan ketiga anak saya. Jadi saya sudah berusia ibu janda sudah menjalani 20 tahun. Anak saya yang bekerja di sini itu baru umur 10 tahun. Kalau yang adik ini baru 7 bulan. Orang tuanya sudah meninggal. Jadi karena saya percaya ini karena Tuhan. Sampai saat ini kita bertemu kembali di tempat ini dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, maka terimalah mereka. Saya sok-sokan nih, Pak Simon izin ya, atas nama GKI Majelis GKI Karbela mengucapkan selamat datang gitu ya untuk kehadiran rekan-rekan semua. Ini potensi loh Bu Shirley. Jadi kan biasanya orang Sumatera Utara tuh nyanyinya bagus gitu ya, suaranya bagus gitu ya. Biasanya bisa kemudian nanti bisa ikut dalam pelayanan kami. Mungkin juga Lambert bisa ikut bantu pelayanan, mengingat sudah 4 tahun loh Bu Shirley di sini gitu ya. Oke, rekan-rekan, Bapak Ibu terima kasih untuk boleh maju ke depan, boleh silakan duduk. Ini nggak ngerjain tapi upaya kami mengenal begitu ya.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ini tadi bukan hanya sekedar iseng-isengan maju, tetapi inilah yang namanya berkomunitas. Bahwa kalau kita mau mengenal dekat, maka kita mengizinkan untuk orang lain tahu siapa nama kita. Orang lain mengizinkan untuk tahu mengapa saya ada di GKI Karbela ini. Saya nggak tahu. Nah ini tadi karena Lamberg mundur, maka saya jadi tanya sama Lamberg gitu ya. Lamberg boleh berdiri, Lamberg dengan suara lantang ya. Lamberg kenapa sih 4 tahun milih jadi simpatisan di GKI Karbela, Lamberg? Yang dekat kah? Nggak apa-apa jawabannya teknis, nggak apa-apa kalau Lamberg. Oh dekat ya, karena dekat ya. Cocok, waduh ini perlu disimpan ini, dekat dan cocok gitu ya, asik. Makasih Lamberg, silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah hal yang menarik bahwa ada di antara kita yang ternyata dengan sadar memilih tempat ini menjadi sebuah tempat untuk bertumbuh. Nah kalau kita sendiri sadar untuk memilih tempat ini menjadi sebuah tempat untuk bertumbuh secara iman, maka undangannya sama. Undangannya adalah apa? Menjadi penjaga umat. Dan ketika menjadi penjaga umat, dalam komunitas itu bisa terjadi apa saja. Maka ketika kita diajak untuk menjadi penjaga umat, kita diajak untuk mengembangkan relasi yang bukan basa-basi. Relasi yang mau tahu siapa dia. Dan kemudian mau ikut memahami. Dan ketika terjadi kesalahan, berani untuk menegur. Hidup dalam komunitas pasti ada saja yang terjadi. Tapi ingat, kita semua punya peran menjadi penjaga umat. Nah kalau begitu, mari hidup di dalam kasih. Bukan hanya saat bahagia. Tapi ketika kita tahu ada sesuatu yang salah, mari kita tegur dan kita sapa dalam kasih Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan menguatkan kita untuk melakukan yang tidak bisa kita lakukan tanpa Dia. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita satukan hati di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan yang mengasihi kami bersyukur ketika Tuhan yang terus mengingatkan kami bahwa kami adalah penjaga umat dimanapun kami berada. Oleh sebab itu, doronglah kami, mampukanlah kami dan layakkanlah kami sebagai penjaga umat untuk membuat komunitas dimanapun kami berada menjadi komunitas yang hangat. Dan jika terjadi sebuah kesalahan, Tuhan Engkau yang menolong kami agar supaya kami boleh dengan terang iman dan firman-Mu, kami boleh menegur sesama kami, bukan untuk membuat mereka menjadi malu, tetapi lebih daripada itu, kami mengasihi mereka, kami mencintai mereka. Oleh sebab itu, Engkau Tuhan yang hadir di dalam setiap kehidupan berkomunitas. Dan khususnya kami mau berdoa untuk komunitas di GKI Karbela ini. Biarlah setiap teguran-teguran yang boleh disampaikan di dalam komunitas GKI Karbela ini menjadi teguran yang memulihkan dan menguatkan.
Biarlah GKI Karbela juga boleh mengembangkan relasi yang bukan basa-basi, tetapi relasi yang sungguh hangat dan dekat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyambut saudara-saudara kami yang datang dari luar kota Jakarta, yang kemudian tinggal di sekitar area GKI Karbela ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menempuh studi pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa di kampus Merdeka Atmajaya. Tuhan, Engkau yang menuntun mereka di dalam setiap proses belajar mereka. Dan biarlah jarak yang jauh dengan orang tua dan keluarga itu tidak membuat mereka menjadi lupa, tetapi membuat mereka selalu ingat bahwa mereka ada di tempat ini karena kehadiran keluarga. Bapa yang maha baik, saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap kami yang datang dengan membawa pergumulan pekerjaan kami masing-masing. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Berkatilah setiap pekerjaan yang kami miliki, dan biarlah kami boleh memiliki semangat bahwa meja kerja kami adalah mezbah perjumpaan kami dengan Tuhan. Biarlah melalui pekerjaan kami nama Tuhan dimuliakan. Melalui meja kerja kami boleh bercakap-cakap dengan Tuhan, dan kami juga boleh pada akhirnya menjadi berkat di tempat kami bekerja, karena kami merasakan berjumpa dengan Tuhan di dalam pekerjaan kami. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk kesehatan setiap kami. Tuhan, Engkau yang memberkati. Kami berdoa untuk jemaat yang tidak bisa hadir, mereka yang harus terbaring di rumah karena kondisi tubuh yang lelah ataupun kondisi tubuh yang sakit, yang lemah. Tuhan, Engkau yang menguatkan dan menghadirkan mereka kembali, dan hadirkanlah kami GKI Karbela menjadi satu tempat bagi jemaat Tuhan untuk merasakan penguatan dan penghiburan kala tubuh fisik mengalami kelemahan. Kami juga mau berdoa untuk setiap kami yang datang dengan membawa pergumulan kami masing-masing. Tuhan, Engkau yang terus menyertai setiap kami. Bapa yang maha baik, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, biarlah kehadiran kami sebagai warga negara juga menjadi kehadiran sebagai umat yang menjadi penjaga bagi bangsa ini. Oleh sebab itu tolong kami agar supaya kami boleh menjadi penjaga umat yang sadar akan tugas dan peran kami sebagai warga negara Indonesia. Kami bukan hanya menuntut negara ini untuk berbuat sesuatu bagi kami, tapi kami menuntut diri kami untuk berbuat sesuatu bagi bangsa dan negara ini. Bapa yang maha baik, inilah doa dan sembahyang kami yang mau kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Sebagai nas pengantar, saya akan bacakan dari Roma 12 ayat 1. Bunyinya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening GKI Karbela atas nama GKI Jalan Anggrek Raya nomor 4A dengan nomor akun 230 300 1042 BCA cabang Kalimalang. Kita iringi firman kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 292 bait 1 dan sampai 3. Memuji Allahmu.
berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk kesehatan yang Engkau beri sehingga kami boleh hadir di tempat-Mu ini Bapa. Dan yang Bapa, kalau sebentar kami juga boleh memberikan persembahan yang berasal daripada-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberkati persembahan ini ya Bapa. Biar persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan-Mu ya Bapa. Kau berkati persembahan ini dan juga tangan-tangan yang telah memberi ya Bapa. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Di dalam Yesus Kau nyatakan yang apa isi hatimu. Curahan kasih kesukaan Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan Kau dicari. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, teguran yang memulihkan hanya mungkin terjadi jika kita memiliki relasi yang hangat dan dekat di dalam komunitas kita. Oleh sebab itu sebagai penjaga umat, mari kita hangatkan relasi kita dan komunitas kita dengan relasi yang bukan basa-basi. Dan oleh sebab itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Amin.
Sekian adalah selesai. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.